Halo, Assalamualaikum Sobat Republika. Jumpa lagi kita pada acara News Story, acara baru di kanal YouTube Republika Official yang membahas kisah di balik sebuah berita yang akan diulas lewat perspektif baru dan juga disajikan dengan cara bertutur atau berkisah, yaitu News Story. Ya, Alhamdulillah sudah tersambung kita dengan Pak Irwan Kelana. Alhamdulillah. Atau saya biasa memanggilnya Pak Ika, gitu. Redaktur senior Republika, yang juga penulis novel, yang cukup dikenal oleh publik, yang juga kebetulan mengenal sosok dari Syekh Ali Jaber, ulama panutan kita. Nah, mungkin kita mulai saja nih Pak Irwan Kelana. Sudah banyak juga pertanyaan dan juga ucapan-ucapan yang masuk. Tentu kita mengawali tayangan News Story ini dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah ulama guru kita, inspirasi kita, yaitu Syekh Ali Jaber pada hari ini, hari Kamis, pada pukul 9 pagi di Rumah Sakit Yarsi. Nah, saya sendiri Abdullah Sami, Pak Irwan Kelana, mewakili redaksi Republika mengucapkan rasa duka yang mendalam, rasa kehilangan yang mendalam pada keluarga almarhum. Kita bersaksi bersama bahwa almarhum ini orang yang sangat baik, gitu ya. Min Baik ya. Min al khair. Insyaallah min al khair. Ya, mungkin kita mulainya terkait dengan sosok Syekh Ali Jaber ini. Nah, Pak Ika sendiri awal mula mengenal Syekh Ali Jaber ini gimana nih Pak Ika? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa manggil Habib Sami Abdullah ya. Jadi apa? Pertama saya merasa dari pagi ini ya, saya badan kayak rasanya apa gitu ya. Udara di kampung saya ini di Sawangan, Depok ini kok dari pagi nggak panas, nggak hujan gitu ya. Rasanya seperti apa gitu loh. Yeah. Rata kan sekitar jam berapa? Jam 9 tadi ya, kita dengar kabar beliau meninggal. Yeah. Mungkin ya, saya pikir ini mungkin barangkali tanda beliau meninggal. Dan sampai sekarang pun kan udara di sini masih begitu ya, nggak panas, nggak hujan gitu. Jadi pertama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sulit kita katakan ya, karena kehilangan seorang ulama itu tidak bisa tergantikan gitu. Ulama itu kan kalau meninggal dia membawa ilmunya. Gitu. Saya kira kita semua kehilangan. Dan apa? Ya kita berharap mudah-mudahan Allah mengirim penggantinya. Amin. Nah, kalau awal kenal saya dengan beliau kan aktif di Masjid Sunda Kelapa. Suara kedengaran tadi? Kedengaran suara? Kedengaran baik. Kedengaran. Jadi kan beliau tuh aktif di Masjid Sunda Kelapa di Menteng itu. Nah, saya juga kan ya artinya walaupun saya bukan pengurus di situ, tapi saya diminta oleh Pak Aksa Mahmud sebagai ketua Dewan Pengurus dan juga satu muslimin aktif di situ juga dalam kegiatan-kegiatan di Masjid Sunda Kelapa itu. Jadi pertemuan saya dengan beliau itu adalah pertama mungkin pas Qiyamul Lail kayaknya. Kan di Sunda Kelapa itu ada Qiyamul Lail rutin setiap malam Ahad minggu pertama. Minggu pertama ya, jadi malam Ahad minggu pertama. Yang diisi jam 10 malam itu ceramah agama. Nanti jam 1 malam itu Qiyamul Lail ya. Jam 1 malam itu ceramah agama yang kedua. Kemudian Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu sholat tahajud 8 rakaat dan tarawih 3 rakaat, witir 3 rakaat. Dan kalau beliau kan selalu memimpin sholat Qiyamul Lail itu dengan akhir dengan doa yang panjang ya di rakaat terakhirnya itu. Nah, ada yang menarik buat saya. Mungkin saya sebagai orang Betawi ya dan sebagai alhamdulillah belajar qiraat itu selalu terpesona setiap kali mendengar cengkoknya beliau membaca Quran. Mungkin Yamaah atau orang Arab kan mungkin cengkoknya beda kali ya, khas gitu. Jadi saya tahu native speaker lah. Jadi cengkok itu khas sekali. Sama dengan adiknya beliau kan. Syekh Muhammad Jabir ya. Ya apa? Kan dia saudara hafiz semua itu. Dan sekarang kan Syekh Muhammad Jabir kan dia di Darul Quran ya. Di tempat Yusuf Mansur. Saya dapat info juga hari ini kan Syekh Jabir dimakamkan di sana gitu, di Darul Quran. Jadi ada yang pertama yang pernah saya pertama di situ di Sunda Kelapa. Itu satu di Qiyamul Lail itu di Sunda Kelapa tuh ada yang tadi adalah yang tiap malam Ahad minggu pertama
Yang kedua adalah rutin di tiap bulan Ramadan gitu. Terutama pada waktu itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau sekarang sih tiap malam ya. Tahun-tahun terakhir itu udah tiap dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan. Tapi pada awal itu waktu itu mungkin kira-kira 7 atau 8 tahun lalu itu adalah di 10 malam terakhir Ramadan. Jadi saya selalu terpesona tiap kali mendengarkan beliau jadi imam gitu ya. Kita baca Quran itu setengah halaman atau 1 halaman kayak nggak terasa kalau beliau jadi imam gitu ya. Dan begitu nikmat sholat berjamaah atau qiyamul lail kalau beliau jadi imamnya itu. Itu satu. Yang kedua juga beliau juga rutin menjadi imam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi saya kira itu awal saya dari situ. Awal dari situ. Kemudian dia rutin mendengarkan ceramah beliau di Sunda Kelapa. Gitu kira Habib. Ya, mungkin ada kisah yang menarik yang saya dengar bahwa memang awalnya Syekh Ali Jabir ini dikenal sebagai penceramah. Kalau kita runut kisah awalnya itu ternyata ada kaitannya dengan Kiai Zainuddin MZ. Nah, kalau Pak Ika bisa menceritakan nggak kisah itu? Ya, ini saya dengar beberapa waktu lalu saya ketemu salah satu pengurus Masjid Sunda Kelapa bahwa awalnya beliau tuh sebenarnya awalnya jadi imam. Imam kan memang beliau kan Syekh, imam Masjid Madinah kan. Nah, suatu hari dijadwalkan beliau jadi imam qiyamul lail, kemudian penceramahnya adalah Ustaz MZ. Nah, waktu itu beliau berhalangan dan pengurus langsung mencari orang pengganti kan. Karena waktu udah malam itu kan gitu ya. Akhirnya pengurus ngomong ke beliau, nanti saya ceramah juga dah, jadi imam juga ya, ceramah juga. Terus dia bilang, Anda ceramah apa nih gitu? Ya, antum bahas soal Rasulullah. Gitu. Nah, jadi akhirnya itulah pertama kali beliau kata pengurus Masjid apa ini, beliau itulah awal beliau menjadi turun juga jadi penceramah. Karena dulu kan beliau imam ya, dan dulu mungkin bahasa Indonesia mungkin belum terlalu pasti sekarang ya. Seperti juga Syekh Muhammad adik beliau kan awalnya juga bahasanya belum pasti. Ya. Terus sekarang dia udah pasti sekali. Nah, waktu itu kira-kira Syekh Ali kayak gitu. Nah, ceramah beliau itu sangat menarik ya. Menurut saya ikutin beliau kira soal sejarah Nabawi ya. Saya merasa sebagai orang Betawi ya, dari pinggiran lah Depok ini. Saya seperti dengar bagaimana cerita kalau orang mencerita tentang si Pitung ya. Itu maksudnya gini, bukan apa-apa maksudnya gini. Beliau mungkin mengetahui banyak hal yang mungkin kita tidak baca di buku sejarah itu. Karena kan beliau kan orang asli dari Arab Saudi ya, dari Madinah itu. Jadi maksudnya beliau ceramah soal Sirah Nabawiyah, mungkin kita baca buku Sirah Nabawiyah, tapi beliau cerita lebih menarik lagi. Kata datanya, terus cara bercerita lebih menarik kan. Jadi maksudnya mendengar ceramah itu, aduh asik banget gitu ya. Jadi asik dengerin ceramahnya, asik dengerin membaca Qurannya kalau beliau itu. Itu menurut saya kayak gitu. Itu kira-kira. Maaf Pak Ika, bisa agak lebih dekat ke mic-nya biar lebih terdengar. Ya, jadi jadi bagi saya nikmat itu dua, mendengarkan ceramahnya nikmat betul, mendengarkan bacaan Qurannya pun nikmat betul. Kalau ikut kayak Ali kayak itu. Artinya di awalnya ini Syekh Ali ini dikenal sebagai imam dan juga pembaca Quran gitu. Ya, imam. Baru menggantikan sosok yang kebetulan saat itu ulama besar yang berhalangan ceramah, Zainuddin MZ, dan kemudian dia benar-benar menggantikan dalam tataran yang lebih luas gitu. Setelah Zainuddin MZ tidak ada, salah satunya ya sosok yang menggantikan peran beliau ya adalah Syekh Ali Jabir ini ya, Pak Ika ya. Jadi penerus dakwah beliau juga. Ya, nah Pak Ika bisa dijelaskan nggak nih Syekh Ali Jabir kan awalnya ini kalau kita baca kisahnya dia datang dari Madinah, keluarganya adalah keluarga Hafiz seperti tadi dijelaskan Pak Ika, dan kemudian dia sempat ke Mataram ya, Nusa Tenggara Barat. Nah, kalau Pak Ika mengetahui awalnya Syekh Ali Jabir ini sehingga masuk ke Indonesia dan akhirnya kemudian mungkin baru berapa tahun terakhir ya, kalau tidak salah 2017 atau 2018 mendapatkan status warga negara Indonesia, dan dia sempat juga menyatakan bahwa dia ingin meninggal di Indonesia karena dia cinta Indonesia. Jadi kalau detailnya betul, mungkin saya nggak tahu betul detailnya betul. Cuman maksudnya gini, yang menarik bagi saya adalah bahwa beliau ini orang yang memberi wasilah, membuka jalan bagi para imam yang lain masuk ke Indonesia. Itu yang menarik menurut saya. Jadi dia tidak dakwah itu dia sendiri, atau dia ajak orang lain. Tidak hanya adiknya ya. Dia kalau di Sunda Kelapa itu kan setiap tahun itu kan setiap kali sholat bulan Ramadan itu kan selalu mendatangkan imam dari Madinah.
di Masjid Sunda Kelapa. Jadi apa? Setiap malam, sejak malam pertama masa bulan Ramadan itu imamnya dari Madinah sampai akhir Ramadan. Nah itu beliau tuh yang membuka jalan. Jadi apa menurut saya menarik bagaimana dia membukakan jalan bagi para imam lain masuk ke Indonesia. Dan di sini kan memang orang juga memerlukan ya. Jadi gini. Jadi saya dari Sunda Kelapa menarik gini. Kalau imamnya dari Madinah pada waktu itu jamaah tuh lebih ini. Mungkin gini, kita mungkin merindukan suasana begini bahasanya. Orang di bulan Ramadan kan paling nikmat itu sebenarnya kan tarawih itu di Madinah, di Masjid Haram dan Masjid Nabawi gitu kira-kira gitu. Tapi kan nggak semua orang kan mungkin punya punya kemampuan untuk berangkat umroh di Ramadan lah gitu. Karena itu Masjid Sunda Kelapa punya gagasan bagaimana mendatangkan imam dari Madinah supaya orang sholat di Indonesia, tapi rasanya dia ada di Masjid Haram atau Masjid Nabawi gitu. Nah maksud saya gini, Syekh Ali dia tidak hanya untuk diri sendiri gitu maksud saya. Dia membawa imam dari Madinah yang tidak hanya ke Sunda Kelapa, ke masjid-masjid lain juga gitu. Itu maksud saya yang menarik bagi saya, bagaimana beliau membukakan jalan dakwah ya bagi para imam dari Madinah ini untuk dakwah di Indonesia, tidak hanya di Jakarta, tapi sampai ke Makassar dan sebagainya. Itu yang menarik menurut saya. Gitu. Oh, persis masuknya dulu itu ya, sejarahnya saya mohon maaf sih nggak sampai tahu betul yang detailnya itu ya. Ya, artinya Syekh Ali Jaber ini sangat berjasa membawa aura Madinah ke Nusantara begitu, masjid-masjid Nusantara begitu. Oke. Nah Pak Ika, ini ada beberapa informasi yang menarik kebetulan yang saya baca dari beberapa literatur. Ternyata memang Syekh Ali Jaber ini punya sumbangsi yang tidak hanya di bidang dakwah Pak Ika. Ternyata dia pernah menjadi pesepak bola, bermain di salah satu klub di NTB. Jadi luar biasa sosok ini, sumbangsinya tidak hanya terkait dengan agama, tapi juga hal-hal yang mungkin terkait dengan hiburan kerakyatan, dengan pembinaan olahraga. Jadi memang benar-benar kecintaannya pada Indonesia ini tidak perlu diragukan lagi ya Pak Ika ya. Ya saya kira itu Pak. Dan saya kira kalau terlihat acara yang Hafiz yang di TV ya di TV ya. Itu kan bagaimana ketika dia mendorong ya, memberi semangat pada para anak dan remaja untuk belajar Quran gitu ya. Menyemangati mereka menjadi hafiz Quran, termasuk yang terakhir kan yang beliau mengut anak mengadopsi ya, seorang anak yang akbar ya. Yang tilawah. Pemulung yang tilawah. Nah, pemulung tilawah sampai yang dia bilang dia akan didik supaya jadi imam besar gitu kan. Jadi maksud saya dia udah kecintaannya pada Indonesia dan kepada masyarakat Indonesia luar biasa. Nah, bagi saya kira kehilangan bukan hanya bagi sebagian orang, sebagian bagi semua orang ya. Terutama bagi muslim kehilangan luar biasa. Seorang sosok yang begitu mencintai negara kita dan masyarakat kita itu. Dan saya kira yang paling besar adalah bagaimana dia menanamkan kecintaan pada Quran itu. Menanamkan kepada kita semua cinta pada Quran itu. Jadi dia ulama yang cinta Quran itu. Dan itu dia tanamkan kepada semua itu. Saya kira itu maksudnya yang inspirasi yang terbesar maksudnya adalah bagaimana dia mengajak orang mencintai Quran. Dan dia sebagai pelaku ya, sebagai orang hafiz Quran, sebagai seorang imam ya. Dan juga dia bisa mengajar orang dan mencetak sebagian orang jadi hafiz Quran. Termasuk tadi yang anak pemulung itu kan. Mungkin orang lain tahu tapi tidak ada yang terpikir sampai mengadopsi kemudian mengurus sampai kemudian untuk mendidiknya kan. Termasuk pendidikan formalnya dan targetnya menjadi seorang imam besar itu. Kita yang orang Indonesia asli mungkin nggak berpikir gitu, tapi dia sampai sejauh itu. Saya kira itu mungkin kecintaan dia yang luar biasa pada bangsa kita ya. Bahkan terakhir Pak Ika sempat ada kejadian musibah ya, dia sempat mendapatkan penyerangan gitu di Lampung. Iya, iya. Ya, nah ini Pak Ika, ini ada hal yang juga menarik bahwa di beberapa bulan yang lalu, tepatnya mungkin menjelang Lebaran, Syekh Ali Jaber ini sempat bertausiah di Satgas Penanganan COVID. Saat itu dia menyampaikan dakwah kepada umat untuk menahan diri ataupun mematuhi protokol kesehatan terutama pada saat Lebaran dan Idul Fitri agar tidak dulu mudik, dan pada saat Ramadan agar menahan aktivitas sholat tarawih berjamaah di masjid karena keadaannya saat itu masih gawat begitu, dan dia sempat menangis saat itu bertausiah tentang COVID begitu. Mungkin ini salah satu juga concern dia terhadap penanganan COVID di Indonesia sangat luar biasa gitu Pak Ika ya. Iya, saya kira gini, ada dua hal. Yang pertama adalah kecintaan dia kepada bangsa kita. Karena kan COVID ini kan harus berjuang bersama ya. Artinya harus bersama-sama, kalau hanya sebagian orang berjuang untuk menghindari dan mencegah, tapi sebagian enggak kan juga berbahaya. Nah yang kedua, ini kita sebagai orang muslim, saya belajar ini.
kita ini ikhtiar. Tapi gini, takdir Allah yang punya. Kita tidak tahu misalnya kita meninggal apakah di musim Covid ini kan. Misalkan sekarang kan banyak ulama, banyak juga tenaga kerja kesehatan, dokter meninggal di musim Covid. Kita nggak tahu apakah nasib kita, apakah kita takdir Allah itu kita meninggal di musim Covid itu bukan. Tapi kita sebagai muslim harus ikhtiar kan. Itu yang ditunjukkan menurut saya. Ini saya kira keteladanan sebagai seorang ulama bahwa kita nggak bisa mati urusan Allah. Ya memang, tapi bahwa kita sebagai manusia harus ikhtiar. Kalau kita udah ikhtiar sebaik mungkin menjaga kesehatan, kalau kita meninggal pun insya Allah syahid. Tapi kalau kita konyol, kita nggak jaga kesehatan, kita mati jadi konyol gitu maksudnya. Jadi maksudnya saya belajar dua hal tadi. Pertama, kepedulian pada bangsa kita yang luar biasa. Yang kedua, sebagai ulama dia menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim khususnya ya, maupun yang bangsa yang maupun agama yang lain, kita ikhtiar tuh harus. Bahwa takdir Allah kita meninggal kapan, apa mungkin di musim Covid ini kita nggak tahu maksudnya. Itu rahasia Allah, tetapi ikhtiar kita tuh wajib. Saya kira itu dua hal itu yang menurut saya yang paling penting dari pelajaran yang diberikan oleh Syekh Ali Jabir. Ya, mungkin mengakhiri sesi kali ini saya akan membacakan sejumlah komentar yang datang dari pembaca ini Pak Gam. Ya. Di sini sudah ada beberapa komentar begitu. Ya, salah satunya dari tadi ada komentar dari Ibu Silviana Murni, Pak Ika, yang menyatakan duka cita atas berpulangnya Syekh Ali Jabir, semoga husnul khotimah. Dan di sini juga ada Hermida Idris 3, semoga Syekh selalu dalam lindungan Allah. Selamat jalan Syekh. Allah lebih sayang kepadamu. Ya, mungkin mengakhiri sesi ini ada salah satu tausiah Syekh Ali Jabir yang menarik, yang ini juga ramai beredar di sosial media, yaitu terkait dengan keistimewaan hari Kamis, Pak Ika. Dia menyatakan bahwa hari Kamis itu adalah, ataupun malam Jumat, adalah salah satu hari yang istimewa, karena itu disyaratkan untuk membaca salawat, membaca kalimat-kalimat tauhid, begitu, yang mana itu akan menambah pahala dan juga insya Allah memberikan wasilah kepada umat. Dan ternyata di hari yang istimewa ini, sosok yang istimewa, guru kita semua berpulang ke rahmatullah. Ya. Memang luar biasa Allah memberikan kepada beliau ya. Itu membuat kita iri, dan ini kita yang iri boleh kayak gini, iri seperti ini kita iri, harus iri. Luar biasa. Iya. Ya, mungkin Sobat Republika, demikian perbincangan saya dengan Pak Irwan Kelana, redaktur senior Republika yang juga merupakan salah satu orang yang mengenal dari sosok Syekh Ali Jabir ini sejak awalnya menjadi imam di Masjid Sunda Kelapa, hingga kini menjadi ulama yang memiliki banyak umat dan juga berkontribusi sangat banyak terhadap kemajuan literasi, terutama literasi Al-Quran. Semoga Allah menempatkan Syekh Ali Jabir di tempat terbaik di sisi Allah, dan juga tentu kita semua bersaksi bersama bahwa sosok Syekh Ali Jabir ini adalah sosok yang sangat baik, sosok yang ahli jannah begitu, dan semoga Allah menempatkan min ahlil khair, menempatkan yang terbaik, dan juga keluarga yang ditinggalkan agar diberi ketabahan, dan kita juga umat semoga mendapatkan ataupun ada pengganti sosok Syekh Ali Jabir yang lain ya Pak Ika ya. Amin, amin, amin. Itu kita harapkan, kita doa pada Allah dan Allah kirimkan penggantinya gitu ya. Karena betul, sosok kehilangan besar gitu Pak Ika. Ya. Oke, Sobat Republika, demikian sesi News Story kita episode ke-6 kali ini yang membahas kenangan kita terkait dengan sosok Syekh Ali Jabir. Jangan lupa Sobat Republika untuk selalu follow akun Instagram maupun YouTube Republika Official, dan juga jangan lupa share, like, dan juga komen konten ini, dan juga berikan juga saran terkait dengan isu-isu apa yang akan dibahas pada episode News Story selanjutnya ya. Saya sendiri Abdullah Sami bersama Pak Irwan Kelana mengucapkan terima kasih. Mengakhiri sesi kali ini kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.